Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan bahwa benda paling keras sekalipun ternyata hampir seluruhnya terdiri dari ruang kosong, atau bahwa partikel-partikel terkecil di alam semesta berperilaku sangat berbeda dari apa yang kita lihat setiap hari? Semakin dalam para ilmuwan mempelajari alam semesta, semakin banyak misteri yang mereka temukan. Namun muncul pertanyaan jauh lebih penting. Apakah semua penemuan itu membuat manusia semakin jauh dari Tuhan? Ataukah justru semakin menyadarkan bahwa di balik keteraturan alam semesta ada Sang Pencipta yang maha bijaksana? Dalam video ini, kita tidak akan mengatakan bahwa fisika kuantum membuktikan Al-Quran. Sebaliknya, kita akan melihat bagaimana ilmu pengetahuan dapat menjadi salah satu jalan untuk merenungkan kebesaran Allah. Mari kita mulai. Selama ratusan tahun, manusia mengira bahwa benda-benda padat benar-benar padat. Namun ketika mikroskop dan teknologi berkembang, para ilmuwan menemukan atom. Kemudian atom ternyata masih terdiri dari inti dan elektron. Lalu inti atom masih tersusun dari proton dan neutron. Bahkan proton dan neutron masih tersusun dari partikel yang lebih sangat kecil. Semakin kecil yang dipelajari, semakin misterius perilaku. Disinilah fisika kuantum lahir. Fisika kuantum menggambarkan bagaimana partikel-partikel yang sangat kecil mengikuti hukum yang berbeda dengan dunia yang biasa kita lihat. Bukan berarti hukumnya kacau, justru sangat teratur. Semakin dipelajari, semakin terlihat bahwa alam semesta memiliki keteraturan yang luar biasa. Sebagai seorang muslim, keteraturan ini mengingatkan kita kepada firman Allah bahwa Dia menciptakan segala sesuatu dengan ukuran dan ketetapan. Ilmu pengetahuan menjelaskan bagaimana alam bekerja, sedangkan Al-Quran mengajak kita merenungkan siapa yang menciptakan hukum-hukum itu. Sains bertanya, bagaimana bintang terbentuk? Bagaimana elektron gerak? Bagaimana cahaya merambat? Sedangkan Al-Quran mengajak manusia bertanya, mengapa alam semesta begitu teratur? Mengapa manusia diciptakan? Untuk apa kehidupan ini? Dua pertanyaan ini berbeda. Karena itu kita tidak boleh memaksa ayat Al-Quran menjadi rumus fisika. Dan kita juga tidak boleh menganggap rumus fisika dapat menggantikan wahyu Allah. Keduanya memiliki wilayah yang berbeda, namun keduanya dapat saling menguatkan rasa kagum terhadap ciptaan Allah. Bayangkan sebuah butir pasir, di dalamnya terdapat miliaran triliunan atom. Di dalam atom terdapat inti yang sangat kecil, di dalam inti masih ada partikel-partikel lain. Setiap bagian memiliki aturan yang sangat presisi. Jika salah satu konstanta alam berubah sedikit saja, kehidupan mungkin tidak akan pernah ada. Bagi ilmuwan, ini menunjukkan betapa sensitifnya alam semesta terhadap hukum-hukum fisika. Bagi seorang mukmin, hal ini menjadi bahan renungan tentang betapa sempurnanya ciptaan Allah. Allah tidak menciptakan alam semesta dengan sia-sia. Fisika kuantum merupakan salah satu teori paling berhasil dalam sejarah sains. Namun para ilmuwan sendiri masih terus meneliti banyak pertanyaan yang belum terjawab. Ini mengajarkan kita satu hal yang penting. Semakin banyak ilmu yang dimiliki manusia, semakin kita menyadari bahwa masih sangat banyak yang belum diketahui. Sikap inilah yang melahirkan kerendahan hati. Dan kerendahan hati merupakan pintu menuju tauhid, karena kita menyadari bahwa ilmu Allah tidak terbatas. Dalam Islam dikenal istilah ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat di dalam semesta, langit,
gunung, laut, malam, hujan, pergantian malam dan siang. Semuanya mengajak manusia berpikir. Ketika ilmuwan menemukan hukum gravitasi, hukum elektromagnetik, maupun fisika kuantum, seorang muslim dapat melihatnya sebagai bagian dari keteraturan ciptaan Allah. Bukan berarti ayat Al-Quran adalah buku fisika, tapi alam semesta merupakan salah satu tanda yang mengarahkan manusia kepada Sang Pencipta. Di zaman sekarang banyak orang begitu kagum kepada teknologi, kagum kepada kecerdasan buatan, kagum kepada teleskop, kagum kepada komputer kuantum. Semua itu luar biasa. Namun jangan sampai kita berhenti pada kekaguman terhadap ciptaan. Kekaguman itu seharusnya membawa kita kepada Sang Pencipta. Karena sehebat apapun ilmu manusia, semuanya hanyalah upaya memahami sebagian kecil dari ciptaan. Allah tetap maha mengetahui, Allah tetap maha bijaksana, Allah tetap maha kuasa. Saudaraku, ketika Anda melihat langit malam, ketika Anda mempelajari atom, ketika Anda mendengar tentang fisika kuantum, jangan hanya berkata betapa hebatnya sains, tapi katakanlah subhanallah, betapa bagus cipta semua hukum ini. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari tidak menjadikan kita sombong. Semoga ilmu justru membuat kita semakin tunduk, semakin bersyukur, semakin yakin kepada Allah. Karena pada akhirnya tujuan terbesar dari ilmu bukan sekedar menambah pengetahuan, melainkan menambah keimanan. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak orang yang melihat bahwa mempelajari alam semesta dapat menjadi jalan untuk semakin mengenal kebesaran Allah. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda hari ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.